di hadapan hadirin semuanya saya akan bilang mereka itu adalah sampah masyarakat, maka sudah selayaknya mereka dikirim ke neraka. Bukankah ini Indonesia? Di mana ketentraman latihan tuh 24 jam ya. Aku mikir 24 jam mulai dari mulai jam 7 pagi sampai nanti jam 7 pagi lagi. Masa dalam satu hari mereka hafal naskah kan gitu pikir saya. Latihan itu 2 jam setiap minggu sekali. Jadi setiap minggu sekali latihan 2 jam. Yang sebulan itu berarti kan 4 kali bagi rata-rata jadi 8 jam. Ya kan? 8 jam. Engkau naskahmu dadi mbok garapanmu itu kalau sudah 24 jam. Nak 1 bulan itu 8 jam, ping 3 bulan itu 24 jam. Latihane berarti. Latihane itu 24 jam. Oh, lagi mudeng. Oh, berarti itu yang selalu saya pakai. Kebodohan sejati dari laki-laki. Kalau saja amarah itu tidak masuk di dalam kepala, tidak mungkin saya menceraikan perempuan ajaib itu. Pernah ada seorang guru dari SMP Negeri 1 Lasem datang ke tempat saya. Dia minta solusi. Di SMP itu ada ekstrakurikuler gamelan, seni rupa, seni tari, teater tidak ada, seni lukis. Piye carane, bagaimana caranya supaya mereka itu bisa menampilkan semuanya. Kalau nanti ditampilkan semuanya pada satu perhelatan misalnya kelulusan itu waktunya kan panjang sekali. Saya kasih solusi, bentuk aja teater. Karena di teater itulah nanti akan berkumpul bersama-sama. Ceritanya tak gawe dewi gitu. Itu saya buat cerita sendiri gitu. Nah, udah itu pada waktu itu Ken Arok. Saya membuat naskah itu Ken Arok hanya untuk, bukan seniman berarti saya, hanya untuk mencukupi kebutuhan ada yang menanyakan kepada saya gitu aja. Pertama kali naskah yang saya tulis itu pertama itu ya Ken Arok, kemudian Laisan itu, kemudian yang ketiga ini Kidung Sudamala. Kidung Sudamala ini hanya untuk mengumpulkan seniman-seniman yang ada di Lasem yang berserakan mereka tidak berkegiatan. Kemudian itu kami buat dan jadi alhamdulillah sudah pentas lah itu. Baru tahun kemarin. Nah, itu baru tahun kemarin. Itu antara lain perjalanan berteater kami. Ya, dan saya memang kalau sudah bercerita seperti ini, saya memang selalu teringat pada Mas Ton ya. Jadi hampir bukan setiap hari tapi sering, Yon ana kegiatan apa? Kadang-kadang lingkar itu main di sini. Dan saya main di lingkar. Wahai rakyatku, aku dan permaisuriku akan menegakkan kerajaan ini. Kemudian tahun 2006 saya membentuk Teater Terah. Karena saya tidak bisa aktif terus di pesisir, sementara gejolak untuk berteater masih ada di saya. Kemudian saya di Lasem membentuk Teater Terah. Itu tahun 2006 terbentuk. Pertama kali itu kami mainkan Ken Arok kontemporer. Kemudian Lingkar datang ke sini bermain dengan Teater Terah. Lingkar mainnya naskah Ciliwung.
sebelum saya vakum itu saya masih memainkan Setiap pagi selalu menelpon monolog saya, kaset kita. selalu ditanyakan, "Sarapan Kemudian apa?" Gravito A A I U U U Kemarin saya itu jawab, teater. "Nasi Dan terus Gedung Sudomala. Halo guys, namaku Bambang dan ini kisahku. Hari ini aku mau mudik ke Rembang guys. Aku wis kangen Bapak, yo kangen karo adikku Bereng. Tapi iki musim corona, mudik jadi dilema. Mudik ora, mudik ora, mudik. Jadi cikal bakalnya di 2011 di Kedai Ogleng itu yang tadi bergabung dari segala lintas kesenian, tradisi, modern, penyair, sastrawan, budayawan, dan lain-lain bercampur aduk di situ. Untuk RPR-nya itu di 2017, di 4 tahun setelahnya. Kemudian di peringatan WMD, World Mime Day itu di 22 Maret 2017, kita nggak pernah janjian, nggak pernah apa, teman-teman pantomim utamanya ya. Pagi itu cuman ngobrol, saya sama Mas Bambang, Mas Tejo, itu cuma ayo main yuk, kita memperingati hari kita, hari pantomim. Yang awalnya kita main sendiri-sendiri, membawa nama sendiri-sendiri, saat itu di 22 Maret 2017, ngumpullah kita di Taman Tugu Lilin, Kabupaten Rembang. Ada saat itu baru 4 orang, saya, Mas Tejo, Mas Ipin, sama Mas Bambang dari sama Mas Bambang, baru berempat. Kumpul, ngobrolin, ayo main yuk, kita ramekan hari pantomim sedunia ini dengan bermain pantomim langsung di street. Langsung kita main di jalanan, kita langsung membaur, kita langsung merespon aktivitas orang-orang yang ada di sini. Oke. Gitu. Jadi tanggal itu siangnya sekitar jam 1-an, 4 orang pantomimer ini mengeksplor apapun yang ada di taman kota itu, di Taman Tugu Lilin itu, beserta dengan kegiatan-kegiatan manusia yang ada di situ. Langsung kita membaur, ada yang sama tukang becak lah, ada yang godain bakul asongan, gitu-gitulah. Kami bermain benar-benar nirkata dan merespon apa yang masyarakat lakukan di sekitar situ. Animonya luar biasa, kita dapat apresiasi yang jauh dari ekspektasi kami. Ternyata mereka orang-orang dalam tanda kutip orang-orang awam ini senang banget dengan seni ini, walaupun saat itu kita masih dikenalnya belum pantomim, kita masih dikenal dengan badut, paradigma yang klasik lah ya. Badut. Kita awalnya bodo amat lah, tidak apa-apa lah, taunya mereka baru badut, tidak apa-apa. Pasca itu sorenya kita mikir nih, kok kita nggak bikin aja sebuah komunitas, kita kembangin aja nih. Ternyata kita kenalin hari ini aja, orang-orang langsung responsif loh, mereka punya ketertarikan lebih dengan seni ini loh. Terus kemudian kita ngomong-ngomong lebih, ya udah kita bikin komunitas, siapa tahu lewat komunitas ini kita bener-bener bisa nih membangun iklim berpantomim, iklim kesenian, utamanya di bidang pantomim di Kabupaten Rembang. Nah itu serunya lagi. Jadi founder ya, kita nyebutnya founder ada 5 orang ini. Ini di kepala kami berlima ini konsep berpantomim saja udah macam-macam ini. Dia bilang pantomim itu harus fun, pantomime itu Mas Paijo itu. Pantomim itu harus seneng, harus menyenangkan. Beda lagi nanti saya kalau konsepnya Mas Tejo. Pantomim itu harus dari kegelisahan. Wah, yang gitu-gitu lah kan. Jadi beda lagi. Kalau saya Mas Bambang itu pantomim pokoknya harus bisa dinikmati semua kalangan, sampai ke anak kecil itu juga harus bisa tahu kita lagi ngapain gitu. Dulu kita punya cita-cita besar membuat sebuah berapa kali judul untuk dipentaskan dan ditiketkan. Saat itu cita-cita besarnya ke sana. Tapi ternyata itu juga istilahnya terlalu jauh mimpi itu. Kita yang tipis-tipis dulu, kita bisa ngisi di sebuah acara saja itu sudah sangat alhamdulillah gitu. Jadi kita nyerangnya pada sebuah event-event yang memungkinkan pertunjukan ini bisa masuk dan diberi tempat. Misalnya nanti di Dinas Kebudayaan punya acara
pameran misalnya, pameran seni rupa, exhibition gitu. Oh nanti pas pembukaan ada jam-jam kosong, kita minta, bisa nggak sih pantomim masuk ke sana? Nah, oh bisa mas, ada waktu sekitar sekian menit. Atau nanti misalnya kalau secara instansi kemarin ada pembukaan gedung apa, dikasih mas sisi sama pantomim, nah kita masuk. Atau dulu yang sempat rame ini yang apa, dinas kesehatan ketika awal-awal pandemik kita juga lumayan tuh kerjasama sama dinas kesehatan. Itu mas pakai pantomim untuk promo kesehatan, untuk program-program prokes gitu. Kita juga masuk ke area-area sana. Jadi di pertunjukan teater terang itu rata-rata itu adalah apa ya, intinya begini, garapan akan kami sesuaikan dengan naskah sesuai dengan suasana, tetapi pada waktu ini ada suasana yang berpindah, misalnya dari suasana kesedihan yang mendalam menjadi guyonan. Nah ini saya garapnya itu di guyon, saya tidak berani kalau misalnya saya garap di suasana itu suasana yang sedih, itu saya biasanya nggak berani nyampur, tapi begitu sudah sampai guyonan, nah saat itulah kemudian saya mencampur-campurnya di situ, absurdnya juga ada, kontemporer lah. Tapi justru di pengalaman saya, justru yang garap di humor, di luar itu tambah sulit. Yang paling sulit itu malah kita itu garap yang di apa, garapan-garapan yang lucu-lucu. Itu membutuhkan apa ya, membutuhkan ya koyo lawan kata lah gitu. Jadi untuk menciptakan kelucuan gitu ya, mesti mengacu kepada situ. Itu sulitnya. Kalau kesedihan itu kita bisa meminjam perasaan kita, itu kita mengenang sesuatu, kemudian bisa mengeluarkan air mata, kemudian bisa marah. Itu agak lumayan gampang, tapi begitu kita sudah sampai kepada garapan-garapan lucu, wah ini yang sulitnya. Karena garapan lucu ini betul-betul harus konsentrasi, ini fresh, gitu. Jadi garapan saya itu lebih berkonsep sebetulnya adalah pada apa ya, humor gitu lah, humor. Tujuan saya apa? Urip susah gitu loh. Hidup itu saya pandang itu sudah banyak yang susah di mana-mana. Nah ini jangan sampai mereka nonton teater itu malah susah nih gitu. Susah nih. Kalau toh mereka melihat kesedihan ini kan menjadi kenangan-kenangan mereka mencintai teater, karena orang melihat teater itu karena sebetulnya mereka itu mencintai suasananya. Saya mulai tua, saya mulai konsentrasi di kampung saya sendiri, terutama di RT saya sendiri. Anak-anak kecil saya ajak gitu, itu latihan. Dan naskah yang sedang kami garap ini naskah legendaris juga, pemenang lomba naskah di IKJ itu Dalang dan Wayang. Ini saya coba untuk apa? Kita mainkan bersama dengan anak-anak. Dan kita sudah mulai latihan dasar, olah tubuh, vokal, dan saat ini baru reading. Besok insya Allah nanti mau blocking. Jadi pertama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali, karena kami sadar betul lewat FLS 2N ini benar-benar kontribusinya luar biasa, terutama di teman-teman guru, di teman-teman pendidik tingkat SD.
bahwasanya ya tadi yang saya utarakan di awal, teman-teman guru ini bisa loh memupuk imajinasi anak-anak ini yang benar-benar fresh ini dengan pintu masuk pantomim. Apalagi sekarang pantomimnya dilombakan, anak bisa punya orientasi pada daya juang berkompetisi dan lain-lain kan. Kalau ngomongin potensi, anak-anak kita punya potensi besar terhadap seni ini. Regenerasinya kita jalan kok. Anak-anak, misalnya ya, saya datang ke sekolah dasar diminta untuk ngisi, ngasih workshop. Anak-anak yang dilatih itu disengaja oleh gurunya itu dari semua tataran. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Saya memandang itu sebagai effort dari teman-teman guru untuk meregenerasi itu kan. Nanti kalau kakaknya main, adiknya nonton, punya termotivasi dan lain-lain. Permasalahan utama kalau menurut saya infrastrukturnya nggak terbangun aja gitu, iklimnya itu loh, entah dari, mohon maaf ya, dari dinas-dinas kebudayaan misalnya, pariwisata misalnya, itu kurang memberi perhatian lebih, atau tadi di tingkat kampung, di tingkat desa punya ADD misalnya untuk pengembangan Karang Taruna misalnya, kita ngomongin Karang Taruna akan habis di olahraga. Kenapa nggak plotting dana, mohon maaf ya, saya juga belum begitu banyak mengenal tentang Karang Taruna, tapi yang saya tahu lebih pada aktualisasi untuk olahraga, voli, sepak bola. Kenapa nggak ada keseniannya misalnya? Kenapa kok nggak Karang Taruna mengekspos ini, dikasih ruang gerak untuk teman-teman pertunjukan, utamanya pantomim misalnya. Cuman itu sih. Aku harap ngomong apa ya, bapak-bapak biasanya bapak-bapak kalau di kampung saya banyak sekali yang nonton Laisan itu adalah para bini sepuh, karena ini adalah kesenian asli dari Lasem. Di dalam catatan di literatur Teater. itu tahun Teater itu kan 17 heritage invisible. 42. Iya, Laisan sudah suatu ada. warisan leluhur yang Itulah tidak kelihatan dimana sebetulnya. Perang Lasem Seperti yang wayang, dikomandani seperti oleh gamelan. 4 orang Ya, pejuang Nah, Lasem ini Lasem akan bisa saat menjadi itu kemajuan kebudayaan. mempunyai Uing Kiat. Tetapi Kedua adalah pengalaman saya itu adalah harus mengangkat budaya lokal. Contohnya adalah Gedung Sudamala sendiri situ. Gedung Sudamala itu saya masukkan di dalamnya adalah kesenian tradisional dari Lasem yang namanya Laisan. Di dalamnya itu ada ruatan yang untuk membersihkan dosa-dosa, ikatan-ikatan atau belenggu-belenggu itu bisa dipotong oleh ruatan-ruatan. Tahun 1351 sudah berapa tahun yang lalu itu, saat dimana Lasem ditetapkan sebagai suatu kerajaan independen, kerajaan yang Iya betul, sejak tahun 2013 sampai sekarang. Festival teater, Festival Lasem itu selalu di latar belakangi oleh 1 art, 2 heritage, 3 religi. Karena ini memang harus diangkat ya. Artnya itu ada yang modern. Saya sama teman-teman sampai pernah ongkok-ongkokan. Festival Lasem jangan pakai modern. Saya bilang, loh yo nggak bisa. Karena kita sedang mau melakukan sosialisasi, mau modern, mau enggak. Tetapi yang namanya tradisional harus ada. Jadi dua-duanya ada di teater, di Festival Lasem. Teater pasti saya tampilkan tradisional dan modern. Ya, kedua adalah heritage. Karena ternyata Lasem itu merupakan mata rantai dari sejarah pandang Nusantara, termasuk Lasem ini. Dan ini kita sosialisasikan kepada masyarakat. 5 tahun kepada masyarakat Lasem. Kemudian 5 tahun kepada masyarakat regional, itu Jawa Tengah tok, wis semua ikut tok wae. Ora sampai terus misalnya nasional enggak berapa gitu. Tapi alhamdulillah justru
karena kegigihan teman-teman semuanya yang ada di sini, termasuk yang berteater. Yang teater ya ini saya sama teman-teman gitu ya. Itu pada tahun 2019 bulan Desember tanggal 19 insya Allah itu Lasem sudah ditetapkan sebagai kota pusaka. Itu dari kegiatan-kegiatan itu. Salah satunya ada di teater ini. Di desa menjadi bapak-bapak tinggal di desa seperti ini, setahun ini baru tinggal di sini, ternyata problemnya kompleks sekali, mulai dari habit, terus kemudian mulai dari iklimnya. Misalnya di sini di kampung saya ini sudah saya buatkan tempat seperti ini yang lumayan luas, joglo 12x12 untuk sarana aktualisasi diri dan pengenalan seni kebudayaan. Entah apalah, syukur-syukur nanti masuk ke pantomim. Tapi di masyarakat kampung saya, nggak tahu di kampung-kampung lain, penerimaannya juga belum bisa sangat welcome, belum bisa. Karena di sini terbentur tadi kebiasaan sini lebih pada iklim-iklim yang agamis. Iklim-iklim kesenian itu masih belum mendapatkan perhatian lebih lah. Belum lagi nanti masalah-masalah yang klasik, misalkan mereka lebih asik main HP lah, gadget gitu-gitu itu juga ikut mempengaruhi banget kepada si anak untuk mengenal. Saya pengen banget itu memancing rasa ingin tahu mereka, penasarannya mereka tentang meme, tapi kesempatan itu masih belum terbuka, masih belum dapat. Padahal beberapa hal sudah saya lakuin tuh. Misalnya saya latihan di luar, pelenturan olah tubuh, main tipis-tipis, sebatas untuk mendapatkan perhatian untuk anak-anak. Karena saya pribadi nyerangnya ke anak-anak dulu lah, generasi-generasi. Saya bodo amat dengan generasi yang sudah sepuh ya. Dari generasi yang kecil ini loh, saya pengennya lihat, pengen tanya, datang ke saya, dekat, ayo mas, ikut mas, saya pengen. Lu anak-anak sekarang, orang-orang sekarang mau males. WA itu, mau itu males. Itu ya deskripsi cekak-cekak itu aja. Cekak-cekak deskripsi mainkan secara tradisional. Di banyaknya kegiatan yang ada di Lasem ini. Rata-rata yang di Lasem ini kegiatannya itu ya satu, selalu kami memakai itu adalah anak kampung, pondok pesantren dan Cina. Pesantren itu kegiatannya banyak sekali mereka. Pengajian-pengajian itu. Anak-anak pondok itu mereka akan bersekolah di umum dulu, kemudian malamnya dia akan mengaji kitab-kitab. Kemudian anak-anak kampung sama. Anak-anak kampung itu rata-rata dengan adanya Lasem Kota Pusaka, masjidnya kan direvitalisasi. Sekarang banyak anak-anak yang berjamaah di masjid. Sedangkan untuk teater itu butuh mereka kumpul mempelajari naskah, nyinkron kayak ini loh. Cita-cita saya sih seperti Tegal dulu pada waktu Mas Yon Daryono. Ya, itu kalau mereka mendengar Tegal maka mereka akan teringat pada teater. Harapan saya seperti itu. Nanti Lasem suatu ketika akan disebut begitu Lasem. Nengkene ora sejarah tok ya. Nanti bayangannya teman-teman begitu wah Lasem. Wah teater ngono. Itu. Sebenarnya yang saya tahu kan di pantomim itu di Mesir kuno itu dari 2500 sebelum Masehi seni ini udah ada gitu. Gila ini warisan sekali gitu. Tapi kenapa kok malah belakang ini nggak ada yang tahu dan nggak ada yang lirik, ini kan aneh.
Ini warisan-warisan yang sangat mahal, warisan purba sekali. Ya tadi meme ini kan secara konten dia adalah imajinasi, gerak dan imajinasi. Ketika kita ngomongin imajinasi, wah ini akan panjang kan gitu. Kita ngomongin generasi bangsa yang secara tumbuh kembang harus sehat fisiknya, pantomim gerak, bisa untuk benar-benar terapi, benar-benar untuk treatment kesehatannya anak, tumbuh kembangnya anak. Saya selalu punya pesan untuk teman-teman muda, pendidik muda. Ayo imajinasi yuk. Imajinasi itu yang sering tak, daripada akademik, pedagogi dan lain-lain. Ayo imajinasi yuk, anak-anak digarap yuk imajinasinya. Ya tadi dengan keyakinan hal-hal besar di dunia ini semuanya kan berawal dari imajinasi. Dulu orang pengen terbang, dengan imajinasinya lihat burung, bikinlah pesawat, gitu-gitulah. Jadi benar-benar jika imajinasi ini benar-benar selalu terpupuk, saya meyakini bangsa ini kelak akan jadi bangsa-bangsa yang besar. Pasukan, ikat di dalam. Yang pertama itu adalah begitu kita memegang sesuatu dan sesuatu tidak hanya menjadi kesenangan belaka, akhirnya menjadi tanggung jawab, maka saya akan menggenggam itu erat-erat. Jadi kuncinya adalah genggaman semakin erat, maka tujuan kita akan tercapai. Jadi ada pandangan saya pertama itu semacam itu. Kan dulu awalnya saya suka ya, saya suka gitu aja. Nah pas saya tidak suka, itu berhenti. Maka saya punya pandangan, genggamlah erat-erat, genggam. Maka di tas saya itu saya bawa, itu selalu ada naskah. Lasem, suatu ketika akan menjadi kota teater. Mari merawat imajinasi dan menjaga kewarasan.